tamu kita, Wade. Nah, gimana sih Wade perasaannya diundang di acara podcast Suara Sperma? Jadi aku tuh pas diundang itu kan di chat ya. Jadi rasanya tuh kayak kaget sama senang gitu. Kayak kok tiba-tiba bisa diundang gitu. Abis itu ya udah kayak Dan guys, tahu nggak, Wade ini adalah salah satu siswa berprestasi di Sperma dalam bidang olahraga yaitu basket, dan prestasinya juga ada di dalam cerdas cermat. Awalnya kamu bisa suka basket itu gimana sih? awalnya itu kan saya tinggal di perumahan itu. Nah, jadi di situ tuh ada banyak anak-anak kan. Nah, jadi di situ tuh semuanya itu pada main basket kan. Ada yang sampai beli ringnya gitu kan. Jadi kayak pengen lah ikut main basket. Nah, itu diajarin sama bapak teman aku. Habis itu dari kelas 5 SD kalau nggak salah. Habis itu pas baru masuk SMP langsung ikut basket. Habis itu sampai sekarang. Berarti tertarik sama gini tetangga gitu ya? Iya. Dulu pertama kali latihan langsung jago atau enggak pede atau udah nggak jago? Kalau dibilang jago sih nggak begitu ya, dulu baru-baru kelas 7 dulu ya, cuma bisa main lah. Masuk tim basket sekolah prosesnya tuh gimana? Prosesnya itu kayak diseleksi, dicari 12 orang gitu. Langsung masuk tim satu ya? Ya, Ceritain dong waktu juara lomba basket di Griasna tahun 2005 yang diadakan di Griasna. jadi pertama pas mau ikut lomba itu kan pastinya latihan kan. Nah, biasanya kan latihannya itu seminggu tuh bisa 3 sampai 2 gitu kan. Nah, gara-gara ikut lomba nih, jadi latihannya itu bisa 4 sampai 3 kan lebih sering. Sama lebih sering latihan fisik juga. Nah, jadi pas lomba GSC-nya itu rasanya tuh kayak deg-degan karena nggak ada pikiran untuk bisa menang gitu kan. Jadi abis itu pas ngejalanin tiba-tiba bisa menang. Sementara dapat juara 2. Keren ya guys. Keren banget. Suasana pertandingan waktu itu ramai nggak atau gimana? Wah, itu rame banget sih kan, dari hari pertama sampai selesainya itu kan anak Sperma semua kesana kan, datang sempat juga sampai bawa apa namanya balik ganti gitu ya. Supporter itu ya, supporter. Waktu dinyatakan juara, reaksi kamu tuh gimana sih? Reaksinya ya yang pasti kan seneng banget karena awalnya tuh kayak nggak kepikiran juara, tiba-tiba juara sama-sama tim bareng-bareng gitu lah juaranya kan. Senang ya? Ya seneng banget. Senang. Ada momen lucu nggak yang nggak terlupakan di lombanya? Momen lucu pas di Griasna itu pas diadain sama Griasna sih belum ada ya. Lebih tegang lomba yang pertama atau yang kedua? Oh, lebih tegang yang kedua karena itu pas kalau nggak salah di semifinal itu kan lawan Griasna ya. Nah, jadi itu tuh tegang banget, kayak rasanya deg-degan, kayak panas, anget, kayak gitulah pokoknya. Aku pernah ngerasain kalau ikut ulangan. Sebelum tanding biasanya tuh ngapain? Sebelum tanding itu sih biasanya pemanasan ya, biar nggak ada cedera apapun. Jadi kalau kamu lagi capek banget nih latihan, kamu tuh biasanya gimana sih? Kalau misalkan lagi capek banget latihan, males nggak? Kalau misalnya capek banget latihan tuh sampai rumah tuh rasa kayak badan tuh pegel-pegel, habis itu kayak pengen di kasur aja terus, jadinya kayak baru pulang tuh langsung mandi, makan, langsung ya udah tidur langsung karena udah capek-capekan. Nah, misalnya kalau tim lagi tertinggal skor, biasanya tuh kamu tuh ngapain? Biasanya sih kalau saya tuh nyemangatin teman ya, pasti nyemangatin teman, habis itu kayak saling support terus temennya, habis itu ya ngeliatin kekompakannya sih, meningkatkan kekompakannya. Pas tanding itu pernah cedera nggak? Kalau pas tanding sih nggak pernah ya, tapi kalau latihan tuh pernah. Jadi pas latihan tuh pernah ankle sampai pertama tak kira dislokasi, ternyata bukan, cuma suara tulangnya ada kayak suara. Tapi bahaya. Nggak sih, cuma awalnya cembung aja kayak buka besar banget tapi harus tidak.
memotivasi kamu dengan basket ini? Itu sekarang. Yes. Oke, stop. Memotivasi kamu untuk terus tetap semangat dalam basket. Apa yang memotivasi kamu untuk tetap semangat dalam basket? Tinggal lanjut kan? Oke, Wahde. Apa sih yang memotivasi? Iya. Oke, Wahde. Apa sih yang memotivasi kamu buat kayak tetap semangat di dalam basket? Jadi yang memotivasi saya itu keinginan saya kayak pengen ikut lomba yang misalnya kayak sampai ke internasional atau provinsi Bali yang kayak gitulah. Oke, sekarang bisa ya. Bagus sih pengennya. Jadi, target kamu di basket tuh kedepannya gimana? Kalau target saya itu semoga aja saya jadi lebih jago gitu kan. Sama misalnya nanti pas SMA semoga saya bisa ikut ada turnamen DBL. Dan selain jago basket, kamu juga juara cerdas cermat ya? Ya. Awalnya bisa ikut tuh gimana? Awalnya bisa ikut tuh kan libur kenaikan kelas nih. Nah, habis itu dipanggil sama guru untuk ikut lomba cerdas cermat. Habis itu timnya dibagi, habis itu ikut. Waktu lomba pertama di kantor camat Denpasar Utara, suasananya gimana sih? Tegang nggak atau kayak gimana gitu? Suasananya yang pasti tegang ya, apalagi di situ tuh udaranya tuh dingin banget kan karena pakai AC, jadi kayak tambah tegang, kayak nggak enak banget gitu kan, ya panas dingin misalnya. Sama siapa aja kamu lomba cerdas cermat? Gitu. Ya, kalau boleh tahu kamu sama siapa aja sih lomba cerdas cermat? Jadi dibagi jadi 2 tim. Nah, satu tim itu kan ada 3 orang. Kalau tim saya itu saya sama Tiara sama Andita. Kalau tim lagi satu itu ada Angga, Meita sama Widi. Oke, Wade, pas kamu ikut lomba itu ada nggak satu atau beberapa soal yang kamu susahkan? Kalau saya sih nggak ada. Berarti gampang semua ya? Keren. Ada yang susah bagi dia. Karena juga kan udah belajar tadi. Oke, Wade, yang membimbing kamu pas persiapan lomba cerdas cermat itu siapa? Jadi ada 2 guru. Nah, yang pertama itu Viani, yang kedua itu Misa Studi. Oke, Wahde, waktu pas kamu lomba cerdas cermat itu ada nggak sih maksudnya pelajaran apa aja yang keluar waktu pas di cerdas cermat itu? Jadi pelajaran yang keluar itu ada sejarah, budaya, sama agama. Oh, yang sejarah masih susah. Ada yang susah sih sebenarnya, paling sejarah tentang budaya kayak misalnya sejarah tarian apa gitu. Si anjay. Berarti matematika nggak ada ya? Matematika nggak ada. Persiapan kamu untuk lomba cerdas cermat berapa hari sih? Kurang lebih 1 bulan. Oh, lama banget. Ini tapi kan itu cerdas cermat ya, lumayan. Terus waktu diumumin juaranya itu ekspresi kamu gimana? Ekspresinya itu sangat senang karena kan tumben nih ikut lomba cerdas cermat, abis itu langsung kayak dapat uang banyak itu sama juara itu kayak seneng gitu rasanya. Pertama kali itu ya? Ya. Oke, kamu pertama kali ikut lomba cerdas cermat di mana? Jadi pertama kali itu di kantor camat Denut ya, habis itu aku ikut yang kedua itu di Sisma. Oke, kamu selain belajar di sekolah, kamu belajar juga nggak di rumah? Dan ada nggak tips belajar dari kamu? Jadi aku tuh pastinya ada belajar di rumah lagi ya. Jadi tips aku belajar di rumah itu kan ada kisi-kisinya itu kan banyak banget ya, tebel. Nah jadi itu sehari itu aku baca terus ulang-ulang. Itu aja sih. Pas lomba cerdas cermat itu kamu udah ikut basket? Udah. Terus cara kamu nyeimbangin latihan basket sama lomba belajar cerdas untuk cerdas cermat itu gimana? Jadi caranya itu pulang basket itu kan jam 6 ya. Jadi abis pulang tuh kalau misalnya niat nih itu aku pelajarin semuanya. Habis itu kalau nggak ada basket tuh aku dari pagi sama sore. Pelajaran itu masuk nggak sih kalau kamu? Kalau Kak sih ngerasa capek, udah latihan basket, terus isi
selalu memotivasi kamu untuk terus semangat? Jadi yang memotivasi aku itu pastinya orang tua ya, jadi kayak terus disemangatin biar bisa dapat juara. Habis itu kayak dikasih hadiah lah katanya kalau bisa menang. Kayak tantangan ya? Beneran. Kebiasaan kecil yang bikin kamu konsisten. Jadi kebiasaan kecilnya itu sehari itu kayak aku tuh latihan satu soal apa aja, kayak bisa matematika lah. Berarti kayak aku jadi ada nggak sih momen paling berkesan buat kamu waktu pas ikut lomba? Momen yang paling berkesan itu kalau di LCC atau basket tuh apa ya, kayak kekompakan tim gitu, itu kayak rasanya ngerasa kompak tuh kayak senang banget gitu ya. Kalau dulu itu Kalau tersenang Apa kamu tadi? Lomba cerdas cermat. Oh, harapan kamu untuk tim basket sekolah apa? Oke Wahdi, harapan kamu untuk tim basket sekolah? semoga kedepannya itu bisa lebih baik, semua tim bisa menjadi. Oke. Dan harapan kamu Dan untuk tim lomba cerdas kamu cermat? untuk tim cerdas cermat itu ya? Semoga bisa ikut lagi, bisa bareng-bareng, bisa kami bawa lagi. Iya. Mimpi terbesar kamu apa? mimpi terbesar kamu apa? Mimpi terbesar aku itu bisa mengikuti banyak lomba. Oke, bagus ya mimpinya. Semoga tercapai ya Wahdi ya. Harus. Pesan kamu buat teman-teman yang mau coba ikut lomba tapi masih takut. Pesan kamu buat teman-teman yang mau ikut lomba itu takut itu gimana? Ya intinya itu percaya diri aja sih, sama belajar konsisten. Apa sih pesan kamu untuk adik kelas yang mau ikut tim basket? Yang pasti itu harus semangat, sama harus rajin latihan dan harus punya visi yang kuat sih. Oke, nggak boleh kan? Nah, ini dia sertifikat juara-juara yang Wahdi, juara 2 basket sama ini apa? Juara 3 basket juga. Di sini juga ada juara 2 dalam lomba cerdas cermat, sama di sini lomba cerdas cermat juga di SMA 7. Oke, kita udah sampai di ujung acara podcast kita kali ini. Nah, untuk Wahdi, ada nggak pesan yang mau disampaikan buat pendengar podcast Suara Sperma? Jadi kalau kalian itu pengen ikut lomba itu, kalian itu intinya percaya diri, kerja keras, karena kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil.